pas pendaftarannya itu susah gampang sih, karena yang pertama itu dari ketentuan untuk lulusan PM itu pertama itu seleksi data. Jadi kalau misalkan soal kamu aktif atau bagaimana di universitasnya itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu mungkin hanya sedikit saja kalau misalkan. Yang saya lihat yang di Undana ini, mereka ya pergi jalan-jalan, pergi di Kelimutu kok, di mana? Mungkin kami tahu. Mungkin kalau misalkan anak-anak di luar PMM anggapannya kayak mereka ini pergi ke satu daerah hanya pergi jalan-jalan. Sebenarnya tidak. Di modul Nusantara itu ada 4 kategori culture shock. Pertamanya itu lihat Jakarta. Tentunya kan, apalagi Jakarta dan NTT itu perbedaannya kayak langit dan bumi. Kami itu kayak istilahnya. Baik, selamat sore. Selamat sore. Dengan kakak? Dengan Nola. Kakak Nola. Dengan Chelsea. Dari hari ini kita buka topik soal programnya kampus Merdeka. Program yaitu program pertukaran mahasiswa Merdeka. Ya. Kebetulan kakak berdua sudah ikut Iya. Kakak Nola ikut PMM? PMM angkatan ketiga. Angkatan 3. Kakak Chelsea? Saya PMM angkatan keempat. Angkatan 4. Dari hari ini kita sharing-sharing saja ya. Mungkin hal yang pertama yang saya mau tanyakan adalah bahwa mungkin ada hal-hal menarik yang bisa membuat teman-teman ikut kegiatan ini, ikut program ini. Mungkin teman-teman bisa sharing mau dari Kak Chelsea atau Kak Nola juga. Kalau dari saya sendiri, apa ya motivasi saya kenapa bisa mengikut PMM? Yang pertama itu karena dari PMM angkatan 3 saya lihat kakak saya itu yang juga mendaftar gitu. Terus dapat menggali informasi, dengar kalau program PM itu salah satu program dari MBKM pusat, yang dimana itu mempertemukan dari beberapa kampus di berbagai pulau di luar, misalkan di luar daerah NTT begitu. Jadi saya tertarik karena berarti saya ada peluang untuk belajar di luar daerah saya sendiri. Jadi itu yang memotivasi supaya menambah pengalaman, menambah ilmu itu sih ya. Mau belajar di luar ya? Iya, belajar di luar. Padahal kita kan kakak Chelsea kan dari Manggarai, sudah keluar pulau ya saudara ya? Sudah keluar pulau tapi mau keluar dari provinsi lagi, jadi menambah ilmu, menambah pengalaman. Siap. Kalau kakak Nola? Oke, kalau dari Beta sendiri, motivasinya Beta untuk ikut program pertukaran mahasiswa angkatan ketiga tuh karena Beta tahu kalau ini program tuh salah satu program dari kampus Merdeka. Di mana ini program tuh dia memberikan dampak yang positif lah untuk mahasiswa sendiri untuk bisa berani mencoba keluar dari zona nyamannya mereka, untuk tidak takut untuk mencoba hal baru. Seperti yang tadi Chelsea bilang tuh, kita bisa keluar mengeksplor pulau di luar pulau NTT sendiri. Dimana kemarin kan kita berdua juga sempat satu universitas yang sama. Kampus Universitas Kristen Indonesia. Itu di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Cawang. Kita tanya-tanya Jakarta juga tidak tahu Jakarta di mana gitu. Nah, lalu selama proses, karena itu sama seperti tadi saya sharing dulu tadi bahwa saya pernah ikut mendaftar tapi saya tidak lolos. Mungkin dari teman-teman ada hal-hal yang mau disampaikan bahwa selama pendaftaran ini ada hal yang menantang atau ada memang gampang-gampang aja daftar PMM ini, atau mungkin bagaimana? Mungkin karena ada teman seperti yang Jesse bilang tadi toh sudah ada yang lebih dulu sehingga ada dapat sharingnya sehingga gampang masuk ke sana. Mungkin bisa dijelaskan itu. Kalau dari saya sendiri, kalau misalkan pas pendaftarannya itu susah gampang sih, karena yang pertama itu dari ketentuan untuk lulusan PM itu pertama itu seleksi data. Jadi kalau misalkan soal kamu aktif atau bagaimana di universitasnya itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu mungkin hanya sedikit saja kalau misalkan itu, tapi bagaimana kita seleksi data dari situ, terus jangan ada plagiatnya, terus IPK juga menentukan. Kalau IPK juga menentu, kalau misalkan dari standar IPK-nya 3 ke atas sih. 3 ke atas sampai ke 4 lah. Itu. Jadi itu seleksinya. Terus kalau misalkan untuk orang yang tidak tidak masuk kemarin itu kemungkinan ada kesalahan data lah gitu. Karena itu seleksinya sangat ketat gitu dari sana, dari pusat gitu. Jadi awal pas katong mau daftar PMM tuh harusnya katong kenali dulu ini perguruan tinggi yang mau katong katong ambil tuh itu bagaimana, apakah selinier dengan kampus asalnya ketong, terus dari mata kuliahnya juga sebelum katong mau daftar tuh katong harus lihat dulu. Setelah itu katong harus konsultasi dengan Kaprodi. Jadi apakah dari Kaprodi ini setuju kok sore kalau katong ambil ini kampus, terus mata kuliahnya juga apakah selinier dengan semester yang akan katong tempuh nanti di PMM. Jadi gitu. Lalu ngomong soal hal-hal tersebut ya, bahwa memang ada
pengecekan data yang jelas. Itu dari aplikasi PMM ya atau dari ada linknya Iya, PMM? dari Ada linknya linknya. dari pusat. Ada link dari pusatnya. pusat bahwa pusat sendiri yang seleksi atau Iya. berarti pusat sendiri Kan yang nanti seleksi. kita upload gitu kan. Ah. Jadi yang menseleksi itu dari pusat. Dari pusat. Lalu soal ini ada kemarin kan saya sempat ikut gitu. Makanya saya start dari daftar kan yang di PMM 2 itu pilihannya 2 atau 3 universitas saja. Lalu di PMM 3 ke 4 yang terdaftar itu ada beberapa universitas. Iya, ada 7. Gitu, ada 7 universitas. Iya, Lalu misalnya ada perlu misal saya mau tanya dulu, mungkin kamu ada selama ikut kegiatan itu mungkin ada bocoran soal itu. Misalnya dari ketujuh yang kamu daftar ini kita wajib pilih 7-7-nya atau pilih berapa saja, atau lalu setelah pilih 7-7-nya ini misalnya lolos di 2 tempat kita pilih tempatnya, atau dari sana yang atau dari sana prodinya sudah tentukan. dari sana dapat satu saja atau kan kemarin kan 7 kan. Iya. Maksimalnya Ya. 7, tapi itu 7 itu tidak diwajib diisi, hanya bisa sampai 5. 5 itu Iya. harus wajib diisi. Wajib diisi, Jadi ya. pilihan pertama itu yang akan memungkinkan kau untuk masuk begitu. ya. Dan untuk pemilihan universitas juga kita harus lihat kuotanya. Kalau misalkan kemarin kan Universitas Kristen Indonesia, jadi harus lihat kuota untuk pemasukan masuk anak PMM itu kira-kira berapa. Berapa? Jadi peluang untuk masuknya itu bisa. Iya. Jadi Jadi kita harus lihat. scrolling data dulu Iya. ya, cek data dulu. Tidak asal pilih Tidak sama harus universitas pilih. ini, Tidak tidak harus. bisa. Kita harus Siap, tentukan dia punya, seperti Nola bilang tadi, jurusannya apa, terus mata kuliah yang di sana itu kira-kira apa-apa saja tentang ilmu politik lah, kalau misalkan linjur juga bisa di Bisa. sana. Tapi kalau mau linjur kembali lagi Kembali ke ketentuan prodi dari kita. prodi, kebijakan dari prodi. Biasanya kan di prodi ada yang namanya mata kuliah wajib tuh, mata kuliahnya prodi, memang prodi ilmu politiknya Undana. Begitu. Apakah nanti misalnya sepulang dari sana itu dikonversi saja atau kita harus kuliah ulang lagi? Oke. Maksudnya Jadi, saya siap tapi Ya, jawab. Oke. Jadi waktu kemarin itu kalau untuk beta semua mata kuliah puji Tuhan semua lancar dikonversi. dikonversi ya. Iya. Aman. Jadi salah satu keuntungan nih buat teman-teman kalau mau tahu, kalau kan teman-teman ikut program pertukaran mahasiswa mereka nih, teman-teman bisa konversi di KKN. Kebetulan beta bisa konversi di KKN karena waktu itu kalau teman-teman ikut PMM tuh ada namanya modul Nusantara. Nah, modul Nusantara itu dia 4 SKS sama dengan KKN juga 4 SKS. Jadi kemarin karena modul Nusantara tuh ada namanya kontribusi sosial. Jadi kontribusi sosial itu sama kayak kita mengabdi kepada masyarakat juga. Jadi daripada diusul oleh operator sendiri dari Kaprodi juga bilang daripada nanti ikut KKN lagi, mending langsung dikonversi saja. Jadi kemarin itu dikonversi dari mata kuliah modul itu di KKN. Saya mau tanya, karena kamu kan tidak tahu dari modul Nusantara itu, mungkin disinggung di modul Nusantara ini buat apa saja? Karena yang saya lihat yang di Undana ini mereka ya pergi jalan-jalan, pergi di Kelimutu kok di mana, Begini, mungkin Kak. kamu yang tahu. Mungkin kalau misalkan anak-anak di luar PMM anggapannya kayak mereka ini pergi ke satu daerah hanya pergi jalan-jalan. Sebenarnya tidak. Di modul Nusantara itu ada 4 kategori ya, kontribusi sosial, inspirasi, refleksi, dengan itu modul Nusantara itu kebinekaan. Nah, itu kalau misalkan kebinekaan itu kita mengunjungi tempat-tempat yang tempat-tempat bersejarah itu kan. Kalau misalkan tempat-tempat umum yang sering ya pokoknya bersejarah lah begitu. Lalu soal Contoh kita pergi kunjung saja atau kita ada buat sesuatu ada di sana? sesuatu di sana, kita mengobservasi. ilmu. Iya, tidak semata-mata hanya jalan-jalan Jalan pergi foto, saja. tidak. Siap, Jadi siap. kalau misalkan kami kemarin itu ada ke Istana Presiden, terus ketemu ada Jokowi. ke Taman Mini bukan. Ada ke Taman Mini juga kan. Jadi itu kami mengeksplor kira-kira di satu provinsi, misalnya di Provinsi Jawa. Itu kami mengeksplor kira-kira di dalam situ ada panjangan apa saja, terus ke museumnya. Nanti itu akan buat laporan. Dari setiap Iya. akhir minggu kalau misalkan kami sudah mengunjung satu tempat, akan buat laporan di setiap hari Sabtu. Iya. Begitu. Jadi laporan itu seperti sesuatu yang diwajibkan, Iya, yang untuk diwajibkan. biaya hidup kita Biaya tuh hidup nanti kami. cair. Siap. Iya, Jadi gitu. harus ada buat laporan baru supaya laporan itu yang bisa ini Iya. akan biaya hidup juga. Biaya hidup cair. Biaya hidup, Pak. Lalu misalnya tadi kita ke kunjungan ke tempat-tempat itu toh. Lalu misalnya kita observasi ke sana. Itu kami sudah jelas. Lalu untuk maksudnya luasan wilayahnya kita pakai provinsi atau mungkin ada pembagian tempat atau memang pakai pulau, satu pulau. Karena misalnya contoh ya yang di Undana, mereka kan di Pulau Timor. Tapi mereka kegiatannya di Pulau Flores, kan? Itu tergantung dari universitasnya sendiri ya. Universitas yang menentukan. Berdasarkan biaya juga kan. Biaya. Kalau misalkan kalau di Universitas Kristen Indonesia kemarin itu
kebanyakan kegiatannya di daerah Jakarta. Ah, Bisa misalkan di Jakarta Tengah, di Jakarta Pusat, di Jakarta ini, Jakarta Selatan, kan gitu Sekitaran juga sekitaran Jakarta gitu. Terus kalau misalkan untuk kegiatan kontribusi sosial kemarin kan kayaknya sama kita kan di Iya, ini di Kepulauan Pulau Seribu. Seribu. itu buat apa di sana? Itu kontribusi sosial, itu Kontribusi memberikan sosial. bantuan gitu Bantuan, kepada mengabdikan masyarakat. masyarakat. Kalau- pengabdian. Bantuan dalam rupa barang atau kamu pergi iya. buat sesuatu di Ya, sana? kita buat Buat sesuatu di sana. Jadi Buat- seperti yang tadi kita bilang bahwa katong tuh pi mengabdi untuk masyarakat. Buat apa Jadi di sana? ya kalau dari BP angkatan, dari Beda-beda BP angkatan tuh beda-beda beda-beda kegiatan. kan. Kalau dari BP angkatan kemarin katong pi di Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Yang pertama katong menanam mangrove. Mangrove di Iya. pantai. Iya, Iya. di pantai. Terus yang kedua katong storytelling pi anak-anak yang ada di Pulau Tidung. Maksudnya anak-anaknya, targetnya semua anak-anak yang di Semua sana. anak-anak. Iya. Lalu untuk kumpul anak-anak? Itu sudah Kalau pihak dikonfirmasi sekolah, lagi. anak sekolah. sudah Iya, lah. sudah dikonfirmasi. Sudah Terus konfirmasi sebelumnya. yang ketiga itu kita mengajari ibu PKK cara membuat sabun cuci piring, terus juga kita mengajari ibu PKK bagaimana cara membuat lilin aromaterapi. Jadi sebelum kita turun langsung ke masyarakat itu kita udah diberi apa ya Briefing. iya Nah, di briefing udah ada diajarkan, materi ya. iya diajarkan pelatihan Ah, dari pihak UKI sendiri khususnya di prodi kimia. kimia. Oh, kamu di prodi kimia? No. Bukan kalau misalkan berkaitan dengan Oh, Iya, berkaitan iya, kita iya. harus ke dengan kimia di khusus ke kan. kimia. Astaga. Jadi kita di apa ya diberi bantuan lah dari prodi kimia itu. Siap. Kalau Kalau- kami punya juga beda dan mereka. Misalnya kalau soal tentang penanaman mangrove itu sama, Sama. itu salah satu kegiatannya. Terus snorkeling, terus kegiatan ini pengabdian kontribusinya itu pergi ke sekolah. Kemarin kami punya pergi ke SMP, terus bukan ke SMP, ke SD dengan pembagian makanan, terus ada pemberian materi dari kami sendiri pihak PMM yang menyediakan materinya. Materi itu tentang literasi digital. Jadi kami itu harus menguasai materi yang diberikan dari dosen modul Nusantaranya kami, baru kami paparkan ke anak-anak SD dan anak SMP. Gitu. Jadi itu salah satu pengabdian kami terhadap masyarakat. Ha. Lalu selama kegiatan berapa bulan? 4,5 ya? Iya, 4,5. 4,5 bulan di Jawa, yang notabene kita dari timur ini kan Iya. datang ke sana itu mungkin ada hal yang Culture ikut shock kami gitu. ya kami di sana begini kok di sini Iya, begini iya, ya, betul. toh. Lalu Asor sebelum lanjut sama spek total satu tahapnya nih toh. Kalau misalnya ada perbedaan itu tadi, lalu bagaimana mungkin selama itu ada tantangan yang pas ada perbedaan budaya perbedaannya. itu tadi toh, mungkin ada tantangan selama situ. Lalu soal pergaulannya kita kan Iya. kan beda ya, kalau kita yang di timur kan belak-belakan saja, kalau kita sudah connect satu sama lain ya kita bisa langsung belak-belakan kan, mungkin di sana Beda ada lagi gitu kan. Oke, kalau dari saya pas pergi pertama itu culture shock pertamanya itu lihat Jakarta. Tentunya kan, apalagi Jakarta dan NTT itu perbedaannya kayak Jauh. langit dan bumi. Kami itu kayak istilahnya. Dan pada saat saya ke Jakarta, betul-betul kayak besar, oh ternyata berita-berita di TV itu Benar. memang benar ya. macet. Macet, Apalagi terus marak-maraknya polusi. iya, Asap, polusi. Bayangkan kalau misalkan di Jakarta itu kita jarang lihat matahari karena saking polusinya. Terus pas datang pertama, saya kayak kaget bilang gini kan, "Lah, kenapa maksudnya banyak orang itu saya rasa apalagi saya sedikit introvert, jadi kayak menguras energi sekali kalau misalkan ada kegiatan, misalkan kami punya kan kegiatan hari Sabtu, itu keluar dari universitas dari daerah kampus. Berarti keluarnya itu kadang pakai transportasi umum atau pakai bis kampus kan. Iya. Nah, pada saat kegiatan itu bertemu dengan banyak orang lalu lalang, pokoknya dari berbagai penjuru saja itu, misalkan apalagi meneliti atau mengobservasi tempat-tempat umum kan. Jadi itu banyak orang, terus apalagi kita menyesuaikan, kita punya bahasa juga dengan mereka, gitu. Pokoknya itu salah satu hal yang kayak culture shocknya gitu kalau selama di Jakarta. Lalu misalnya mungkin ini ya, saya menduga-duga toh. Nah, Setelah ke sana itu ada ketemu orang dari NTT juga. Banyak. Nah. Maksudnya langsung kembali ke kita punya iya kayak jiwa-jiwa timurnya tuh keluar. ya, Iya. betul. Jadi jangan kira di Jakarta tuh penuh dengan orang dari Jawa. Jawa, tidak. Tapi kebanyakan di sana tuh Orang Medan. orang Medan tuh paling banyak. banyak. Batak tuh banyak. Orang dari timur juga, Papua itu juga banyak. Dari orang NTT ke kita juga banyak di Banyak sana, sekali. banyak di sana. Lalu kan omong seperti itu, kamu sudah ada banyak orang di sana. Lalu kamu melihat, entah kamu merasakan di sana juga adakah tidak model kayak circle kami yang dari Flores, terlalu. kami dari sini, sehingga ada hal kayak mereka orang Medan, kami tidak boleh gabung dengan mereka. Iya, Ya Kak. ada. Kalau waktu saya pergi pertama itu
itu kentara sekali persirkelannya karena dari angkatannya kami tuh banyak yang dari Batak. Tidak tahu dari angkatannya sama. dari Medan tuh Sama. terlalu sangat banyak. Medan tuh Bayangkan banyak. dari satu universitas itu mereka hanya sampai belasan ke Bisa atas. belasan. Jadi kemungkinan besar mereka membentuk sebuah circle itu Ada. ada. Jadi kami kadang kalau misalkan saya sama teman-teman yang dari ilmu politik juga kan. Jadi kami tuh bukan maksudnya mau berbaur. Hanya itu berbaurnya itu hanya semata-mata pada saat kegiatan kebinekaannya saja komunikasinya. Setelah itu kembali ke circle masing-masing. Iya. Jadi Jadi itu akrabnya tuh langsung, pas modulnya saja. Gitu. Jadi tidak bisa terbawa lagi misalnya kita ke kampus lagi. Nah, tapi pas akhir-akhir mau pulang itu baru kayak rasa kebersamaannya itu ada. Sudah mau pulang lah. Iya, semua Iya. pulang kayak baru Biasanya tuh gitu pas iya, udah semua pulang jadi baru kayak akrab sama yang lain. Siap, Tapi siap, pertama-pertamanya itu per circle, terus anak timur beda, terus anak Medan yang dari pokoknya beda-beda berpulau itu jadi mereka gabung sesama mereka saja Iya. gitu. Karena Berarti- mereka kan paling banyak. Paling kan, banyak. jadi- Berarti banyak lah hal-hal pengalaman-pengalaman yang sebenarnya mau ceritakan terkait di sana tuh. Lalu selama kegiatan di sana, apakah kamu sendiri kamu sharing setelah? Kamu pernah ikut tidak? Misalnya ada program di kampus UKI itu, misalnya program ada. kampus punya, tuh, bukan yang dari PMM punya. Kamu ikut tidak? Iya, ikut. Coba Kita Nola. selalu ikut. Iya. Kalau di sana tuh kita selalu dilibatkan dalam seminar. Iya. Seminar. Iya. Kamu aktif Iya. Jadi kalau misalnya ada dalam satu hari itu ada seminar, dalam seminggu lah itu mungkin seminar bisa 3-4 kali, bahkan dalam satu minggu tuh bisa Iya, ikut seminar. seminar. Karena apa? Dialihkan. Jadi mata Kak. kuliahnya itu dialihkan ke Dialihkan ke seminar. Ke seminar. Kamu Iya. pergi seminar saya, malas Iya. kuliah sudah. Jadi malas kuliahnya, tapi memang kebijakan Oh, dari dia kan prodi dari sendiri prodinya kayak begitu gitu. Siap. Iya. Jadi kayak enak di sana kalau misalkan kan kami itu bukan hanya semata-mata ikut kegiatan PMM, jadi berbaur juga dengan teman-teman yang Iya. asli UKI. Iya. Mereka itu anak-anaknya humble, terus terbuka gitu kan. Jadi kalau misalkan bergabung dengan mereka, diskusi juga enak kalau misalkan diskusi dengan mereka Iya. gitu. Terus kalau misalkan untuk kegiatan seminar itu memang betul kata Nola tadi. Di sana itu dalam satu minggu tuh bisa sampai berapa kali seminar. Itu misalkan Tutup mata kuliah. iya Maksudnya nanti tutup seminar kuliahnya. iya nanti dialihkan semua Terus, mahasiswa yang ikut mata kuliah itu dialihkan ke sana. Mau dari semester Jadi kita bawah sampai di atas dibuka itu diskusi dialihkan. sama sekali. Jadi pada saat itu akan dibuka diskusi, jadi ceritanya kau tahu lah kalau misalkan ikut seminar Iya. kan. Jadi pokoknya itu baik sekali kalau misalkan apa-apa itu Kalau itu melibatkan diterapkan di kami. undangan? Sangat bagus. Tapi belum belum buat begitu. Di sana di sini soalnya Ya. Mungkin itu mereka sudah mengerti lah soal hal-hal begitu. Itu kan teknisnya mereka toh. iya. Lalu selama di sana pernah tidak asalnya ada lirik-lirik orang gitu. Lirik-lirik. Ya. Ngerti lah ya. Atau itu yang kayak istilah ikut PM itu jangan sampai ada yang cinlok. Ya. Kalau misalkan kalau saya dari saya pribadi ya tidak ada ya. Maksudnya iya jujur ya teman-teman. Atau ada jujur. yang PDKT mungkin. Kalaupun ada nanti pasti LDR. Kalau dari saya pribadi memang tidak Tidak ada. ada, Kalau ya. misalkan mau berteman baik ya berteman. Tapi kalau untuk ke hal-hal begitu tidak ada sama Tidak ada, sekali. Tidak tahu untuk teman Nola atau teman-teman yang lain mungkin Ya. ada yang Ada. cinlok. Memang kebanyakan sih di sana waktu PMM itu banyak yang cinlok. Tapi kalau dari saya tidak ada teman-teman ya, tidak ada. Ya. Jadi itu juga menjadi misalnya nanti kita pulang ke sini itu cerita menarik. Lalu misalnya teman-teman ini kita terakhir ya kita tanya soal kesan yang mau dibagikan kepada teman-teman lain. Karena ada isu yang bilang bahwa PMM ini akan dihapus. Dihapus. Nah, mungkin ada tanggapan dari kami yang sudah ikut ini sudah ikut ini program, jadi ada tawaran kepada Kementerian Pendidikan, ini kan Kementerian Pendidikan iya, punya iya. tuh, Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin ada tawaran dari kami yang sudah ikut hal-hal seperti misalnya ada isu yang tadi bisa bilang isu penghapusan program Kegiatan itu. itu. Lalu kesan selama kamu pulang dari sana dan kamu dari sini ke sananya. Coba dari Nola. Oke. Jadi untuk kesan pertama untuk yang tadi isu itu kalau bisa jangan dulu dihapuskan dihapus. karena program ini menurut saya ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kita mahasiswa untuk bisa mengeksplor keluar pulau dari pulau. Contohnya Pulau NTT Iya. dari kita. Terus juga program ini bukan hanya sekedar untuk ya bisa happy lah, senang-senang, tapi juga memberikan kita pengalaman, ilmu pengetahuan, keterampilan bagaimana cara kita beradaptasi. Kebetulan beta nih orang yang baru pertama kali jadi anak rantau. Siap. Jadi Ya toh? berani keluar dari zona nyaman, berani lawan itu rasa takut untuk dalam ikut ini program PMM. Jadi kalau misalnya suatu saat dihapuskan mungkin
bisa Tidak beri apa ya, peluang kepada iya, teman-teman tidak yang memberi lain, kan. peluang bagi teman-teman yang ingin mencoba keluar dari zona nyaman. Nanti saya ikut kalau aksi ke sana. Kalau dari saya juga sih benar, kalau misalkan ada isu-isu tentang kegiatan PMM ini akan dihapuskan, jadi itu sangat disayangkan ya. Betul. Karena banyak teman-teman yang juga sebenarnya ingin memberikan kesempatan untuk ke sana, tapi kalau misalkan dengar itu pasti sangat tidak terima kan, apalagi lihat teman-teman yang sudah pulang pasti kayak saya juga sebenarnya mau mencoba gitu. Tapi sudah tidak Sudah tidak ada, ada. jadi kayak down atau apalah gitu, tapi tidak apa-apa, mungkin kalau misalkan kegiatan ini akan dihapuskan, masih ada lagi peluang-peluang kegiatan lain yang semata-mata kamu tempat belajar kamu, wadah kamu untuk belajar itu bukan hanya PMM saja, masih ada di luar itu, berorganisasi atau kegiatan apa saja di kampus. Jadi kalau misalkan menganggap bahwa kalau dari saya sendiri berkaitan dengan PMM itu sangat memberikan manfaat, karena itu tadi memberikan hal yang positif, saya berani keluar dari zona nyaman, terus lebih banyak progres lagi ke depannya karena saya sudah ini kan mengikuti PMM, jadi kayak ya saya harus Ada memberikan progres S2 ke sana. pokoknya benar-benar tahu sendiri kalau misalkan ke depannya itu harus lebih berprogres lagi sebagai mahasiswa aktif lah atau apa dalam kegiatan apapun itu. Jadi itu sangat memberikan feedback untuk saya sendiri kalau misalkan PMM itu pokoknya sangat mantap. Oke. Baiknya mungkin hari ini hal itu saja yang mau kita bahas. Terima kasih kepada teman Nola, kakak Chelsea sudah hadir di program kami Oma obrolan mahasiswa akhir. Nanti kita saksikan ini di YouTube, ada YouTube kami sendiri Oma itu obrolan mahasiswa akhir, nanti di like, komen, subscribe, di share juga supaya banyak yang nonton, banyak juga yang menyaksikan. Ada begitu banyak poin penting dari mengikuti PMM, lalu pengalaman seperti yang kamu jelaskan tadi Bapak, kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu menikmati kita punya budaya timur ini. Bapak, betul. Masih ada begitu banyak orang, begitu banyak budaya di Indonesia. Misalnya kamu tadi ke Jawa, ternyata di Jawa ada orang Medan juga di sana, sehingga mulai berbaur lagi dengan hal-hal dengan mereka. Mungkin sekian untuk hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya PM seperti yang kita ketahui bahwa PM itu merupakan pertukaran mahasiswa, di mana wadah yang sangat bermanfaat untuk kita mahasiswa untuk belajar di luar pulau, misalnya pulau NTT, di luar provinsi NTT, menggali ilmu, terus menambah wawasan kita juga. Mungkin kalau misalkan teman-teman sekalian belum diberi kesempatan, jangan patah semangat, tetap menimbah ilmu mungkin dari wadah yang lain, mungkin masih ada peluang-peluang yang lain, bukan hanya untuk PMM saja. Jadi jangan berkecil hati bagi yang belum berkesempatan mengikuti PMM, tetap semangat pokoknya. Terus untuk Kemendikbud, kalau misalkan isu-isu berkaitan dengan bawah PMM ini akan dihilangkan, sangat disayangkan, karena banyak teman-teman dari di luar sana, teman-teman yang dari timur juga mengharapkan bahwa PMM ini akan terus berjalan karena sangat memberi manfaat untuk kami sendiri, untuk kami pribadi, begitu juga dengan orang-orang di luar kami. Terus pesan dan kesan kami untuk Momi TV, pokoknya tetap berkarya, memberikan manfaat dan terus menginspirasi banyak orang dari podcast kecil seperti ini, dan pokoknya terus menginspirasi, menggali banyak hal yang isu-isu yang sedang terjadi di NTT. Jadi untuk kritikannya pokoknya lebih kreatif lagi lah kalau misalkan untuk membuat podcast. Terus referensi kalau dari saya disarankan kalau misalkan setelah mahasiswa yang diwawancara mungkin ada tingkatannya lagi begitu, jangan hanya mahasiswa tapi mengundang tokoh-tokoh yang berpengaruh lah di tengah masyarakat. Nanti kita undang rektor. Ya, bisa juga kalau undang rektor. Pokoknya orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berintelektual dan sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Itu saja dari saya. Kanola langsung. Kalau dari saya, tentunya program pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah program yang sangat memberikan dampak yang sangat besar dan positif bagi kita mahasiswa yang ingin mencoba hal baru. Tentunya bagi teman-teman yang ingin mendaftar, nanti kalau di kemudian hari lagi ada pembukaan pendaftaran PMM kelima, teman-teman boleh daftarkan diri, karena ketika teman-teman sudah mendaftarkan dan dinyatakan lolos dan mengikuti bentuk seleksi dan setelah dinyatakan lolos itu kalian melakukan berbagai tahapan yang ada dalam kegiatan-kegiatan PMM, teman-teman akan merasakan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan teman yang baru, pengalaman yang baru, lingkungan yang baru, cara teman-teman bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Selain itu mungkin bisa kedepannya
kita kan sudah mau masuk 17 Agustus. Mungkin topiknya bisa mengenai tentang 17 Agustus. Siap, pasti. Dalam waktu dekat kita buat itu 17 Ya. Agustus. Jadi itu saja dari saya. Jangan lupa untuk nonton obrolan mahasiswa akhir dan juga jangan lupa like, komen dan Subscribe.